Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, rekan-rekan sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video kita terkait dengan tanya jawab muamalah yang alhamdulillah pada kesempatan video kali ini memiliki sebuah tema, yaitu yayasan profit. Apa yang dimaksud dengan yayasan profit? Kita coba akan lihat di sini. Ada sebuah pertanyaan yang diajukan atau disampaikan kepada saya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Anda mau bertanya, langsung aja ke pertanyaannya ya Ustadz. Yang pertama, bagaimana hukum yayasan mempunyai bidang usaha profit? Lalu bagaimana hukum profit tersebut jika sebagiannya untuk biaya operasional yayasan? Dan yang terakhir, apakah sumber infak dan profit usaha yayasan bisa digabung pemakaiannya? Nah, baik, insya Allah pada kesempatan video kali ini kita coba akan membahas jawaban dari pertanyaan yang disampaikan terkait dengan yayasan profit. Nah, pertama, untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu pertanyaan terkait dengan bagaimana hukum yayasan mempunyai bidang usaha atau profit. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Nah, dari ayat ini yang pertama kita bisa melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang menghendaki kita agar senantiasa dapat melakukan sebuah usaha yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita selalu taat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku hendak menjadikan manusia-manusia itu sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah yang bertugas untuk mengatur, mengelola, dan juga merawat tata kelola bumi ini agar senantiasa bisa memberikan sebuah hal yang bermanfaat. Oleh karena itu, ya, bidang usaha yang memiliki nilai-nilai manfaat untuk kemaslahatan umat dan muka bumi ini, tentu inilah yang menjadi salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan para manusia. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifun." Innahu la yuhibbul musrifin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di sini menganjurkan maka makan dan minumlah dan janganlah kalian israf atau berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ini merupakan sebuah guidelines atau garis panduan bagi kita bahwa ketika kita mencari sebuah bidang usaha atau mencari sebuah kehidupan atau mencari sebuah profit dan segala macamnya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari hal yang halal dan juga tidak berlebih-lebihan. Artinya sesuai dengan kebutuhan manusia, tidak terlalu menginsolir atau tidak terlalu menggali lebih banyak yang sifatnya hanya untuk menghambur-hamburkan. Melainkan kita diperintahkan untuk senantiasa ya wala tusrifu, tidak berlebih-lebihan. Lalu dalam sebuah kaidah fikih di sini disebutkan oleh ulama Syafi'iyah bahwasanya al-aslu fil asya'i al-ibahah hatta yadillu dalilan ala tahrim. Pada asalnya hukum dari segala bentuk usaha, aktivitas, bisnis ataupun amalah lainnya, maka hukum asalnya adalah al-ibahah, mubah, boleh, halal, hatta yadillu dalilan ala tahrim. Sampai ada sebuah dalil yang mengharamkan bidang usaha, aktivitas, muamalah, bisnis tersebut. Maka dari itu yang perlu kita berikan sebuah garis bawah dalam hal ini, bahwasanya bidang usaha atau profit yang dilakukan oleh yayasan, selagi bidang usahanya halal, lalu selagi bidang usahanya memberikan manfaat bagi seluruh manusia dan juga tidak berlebih-lebihan dalam melakukan hal tersebut, ya maka pandangan syariat terhadap bisnis atau usaha yang dikelola oleh yayasan ini
ya ini dibolehkan dengan catatan tadi, ya memang manusia diciptakan untuk mengambil sebuah maslahat selama tidak bertentangan dengan hal-hal yang halal. Lalu bagaimana terkait dengan yayasan? Kita lihat undang-undang di Indonesia ini terkait dengan hukum positif. Dalam Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001, bahwasanya di sini disebutkan yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan untuk diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Nah, ini bisa kita lihat di sini di bold bahwasanya yayasan memang bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan juga kemanusiaan. Lalu dalam pasal yang lain, pasal yang ketiga, di sini disebutkan bahwasanya yayasan dapat melakukan kegiatan usaha. Salah satunya dengan mendirikan badan usaha. Artinya memang dalam undang-undang positif memiliki sebuah legalitas. Nah, namun di sini ada ayat yang mengatakan bahwasanya yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus, dan juga pengawas. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 di sini ada pembaharuan, ada pengecualian terkait dengan pasar ini bahwasanya pengurus ini bisa menerima gaji, upah atau honorarium atau apapun itu dengan catatan pengurus ini bukan pendiri yayasan. Dan pengurus ini tidak memiliki afiliasi kepada pendiri, pengawas ataupun pembina. Afiliasi di sini maksudnya adalah kerabat, baik itu anak, orang tua, atau dia suami istri dan segala macamnya. Selagi dia tidak ada hubungan afiliasi dengan pendiri, pengawas, pembina, ya maka dipersilakan untuk menerima upah asal dengan catatan dia melakukan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh. Artinya dia mengelola unit bisnis tersebut memang secara kesehariannya, bukan hanya berdasarkan parsial atau pada saat momen-momen tertentu saja, melainkan dia memang melakukan kegiatan usaha yayasan sepenuh waktu. Lalu yang ketiga, atau di sini ada ayat yang ketiga dalam pasal ini, bahwa penentuan mengenai masalah gaji, upah, dan honorarium ini memang ditetapkan sesuai dengan kemampuan finansial yayasan. Artinya tidak dipatok harus sekian-sekian. Nah, masih dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 di pasal ke-8 bahwasannya usaha yang dimaksud itu tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, atau peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, dari sisi ini, dari sisi hukum regulasi atau hukum positif ini, maka sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan dalam sisi syariat bahwasanya yayasan itu dapat memiliki bidang usaha selama hasil usahanya ini ya atau keuntungannya atau profit itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan baik di bidang sosial, keagamaan, dan juga kemanusiaan. Maka jawaban untuk pertanyaan yang pertama ini diperbolehkan asal tadi bidang usahanya halal, peruntukannya jelas untuk ya sosial, dan yang ketiga adalah tadi tidak banyak berhambur-hamburan atau sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang berikutnya jawaban yang kedua dari pertanyaan yang kedua, lalu bagaimana hukum profit tersebut jika sebagian untuk biaya operasional yayasan? Nah, di sini disebutkan dalam surat An-Nur ayat yang ke-33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum, dan berikanlah kepada mereka ini artinya orang-orang yang membutuhkan ya min malillahi alladzina atakum, sebagian dari harta-harta kalian, sebagian dari harta-harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Nah, di sini artinya memang ada sebuah peran dari sesama manusia itu untuk mendistribusikan kekayaannya, hasil profit, keuntungannya ini untuk sebagian yang lain yang membutuhkan. Baik tadi ya, entah itu di bidang sosial, keagamaan, ataupun kemanusiaan. Nah, lebih jelas lagi dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, kaila yakuna dulatum bainal agniya'i minkum, supaya harta kekayaan ini tidak berputar dalam satu poros, yaitu hanya berputar pada orang-orang kaya saja, melainkan ya supaya harta kekayaan ini dapat terdistribusikan dengan baik sehingga ya orang-orang yang berada di kalangan menengah ke bawah juga dapat menikmati perekonomian dengan adanya pendistribusian yang baik. Salah satunya
pendistribusian profit oleh yayasan. Nah, di sini kita lihat dalam hukum positifnya bahwa dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 disebutkan bahwa yayasan wajib membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ yayasan dalam rangka menjalankan tugas yayasan. Artinya memang ketika itu masuk ke dalam kegiatan operasional yayasan, maka dari profit tersebut, ya keuntungan tersebut bisa digunakan untuk operasional yayasan. Nah, apabila profit tersebut dihasilkan dari harta yang halal, ya maka sangat diutamakan untuk membiayai seluruh operasional yayasan yang digunakan sesuai dengan tujuan dari pembentukan yayasan tadi. Ya, kerangkanya itu adalah sosial, keagamaan, dan juga kemanusiaan. Yang terakhir, yang ketiga, kita lihat di sini bahwasanya, ya, apakah sumber infak dan profit usaha yayasan ini bisa digabung pemakaiannya? Nah, maka perlu kita ketahui bahwasanya ya, sumber infak ataupun profit yayasan ini ya termasuk harta yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala asal dia berasal dari suatu hal yang dihalalkan dan peruntukannya memang sesuatu yang membawa maslahat atau kebaikan bagi masyarakat atau bagi umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang yang mengeluarkan atau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala itu seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Dan pada tiap-tiap bulir itu akan melahirkan 100 biji. Sehingga bisa diumpamakan bahwasanya harta yang dikelola oleh bidang profit untuk diinfakkan ya kepada yayasan agar bermanfaat bagi sosial, keagamaan, dan juga kemanusiaan, maka harta ini diperumpamakan seperti infak yang dapat berkembang, dapat bermanfaat, dan juga dapat lebih memiliki sebuah peran yang berlipat-lipat ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus diperhatikan bahwasanya bidang usaha tersebut memang bidang usaha yang thayyib. Innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiban. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini adalah thayyib, maha baik, dan Allah tidak akan menerima kecuali dari hal-hal yang thayyib atau hal-hal yang halal. Oleh karena itu ketika hasil usaha ini ingin digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat di sisi yayasan, ya maka ya harus berasal dari hal-hal yang dihalalkan oleh syariat. Tidak boleh ada unsur maisir, gharar, riba, batil, haram, dan segala macamnya. Nah, kita lihat sini dari sisi undang-undangnya, hukum positif bahwasanya kekayaan yayasan itu dapat diperoleh pertama dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, yang kedua dari wakaf, tiga dari hibah, empat dari hibah wasiat, dan yang kelima ini perolehan lain yang tidak bertentangan dengan ADART atau anggaran dasar atau anggaran rumah tangga atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, dan kekayaan yayasan tadi ya baik berupa profit, sumbangan, infak, dan segala macamnya. Nah, ini dapat digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan tadi. Selama itu peruntukannya untuk hal-hal sosial, keagamaan, juga kemanusiaan, hal-hal yang membawa kemaslahatan ya bagi masyarakat, bagi umat, maka ini diperbolehkan. Ya, selama sumber infak atau profit usaha yayasan tersebut berasal dari yang baik, ya maka dapat digunakan sesuai dengan amanah yang dititipkan seperti zakat atau wakaf, itu harus ditunaikan dengan amanahnya, atau hasil profit yang dijalankan oleh bidang usaha ya yayasan ini, maka penghasilannya itu berupa sedekah, berupa infak yang dapat dimanfaatkan ya untuk kebaikan secara umum yayasan. Nah, ini kira-kira jawaban dari pertanyaan yang disampaikan ya. Jadi secara kesimpulan jawaban ya bahwasanya dalam pandangan syariat yayasan ini boleh ya memiliki bidang usaha, bidang profit ya untuk mengelola sumber daya manusia yang ada di muka bumi ini ya asal senantiasa tidak bertentangan dengan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala telah halalkan. Ya, selama masih dalam koridor halal maka dipersilakan. Dari sisi hukum positifnya juga sama, yayasan itu dapat memiliki bidang usaha selama hasil usaha tersebut tujuannya untuk kemaslahatan sosial, keagamaan, maupun kemanusiaan. Apabila profit tersebut dihasilkan dari harta yang halal, maka sangat diutamakan untuk membiayai seluruh operasional yayasan yang digunakan sesuai dengan tujuan dari pembentukan yayasan.
Dan yang terakhir tadi, selama sumber infak atau profit yayasan ini berasal dari yang baik, maka dapat digunakan sesuai dengan amanah yang dititipkan seperti zakat atau wakaf atau hasil profit ya bidang usaha tersebut ya, maka penghasilan itu berupa sedekah yang dapat dimanfaatkan oleh yayasan untuk menebarkan kebaikan secara umum. Wallahu ta'ala bishawab. Ya, ini kesimpulan jawabannya, mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah-mudahan dapat bermanfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.